warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'aluka Allahumma al-ijabah ala hadhihi al-Fatihah. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali sehubungan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Amma ba'du, fa inna as-sawma rub'ul imani bimuqtada qawlihi sallallahu alaihi wasallam as-sawmu nisfu sabri wa bimuqtada qawlihi sallallahu alaihi wasallam as-sabru nisful imani. Selanjutnya, sesungguhnya puasa itu seperempat keimanan berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu nisfu sabri. Puasa itu setengah kesabaran. Dan sesuai dengan sabda Nabi, as-sabru nisful imani. Sabar itu setengah keimanan. Jadi kita akan rumuskan. As-shaumu nisfu sabr. As-sabru nisful imani. Sabar itu kesabaran, setengahnya keimanan. Karena iman isinya apa? Iman isinya dua, syukur dan sabar. Berarti sabar itu setengah keimanan. Syukur mendapatkan nikmat dan sabar ketika menemukan musibah, ujian, sesuatu yang tidak suka. Saya ulangi, iman itu isinya dua, syukur dan sabar. Kapan syukur dipasang? Syukur itu dipasang pada saat mendapatkan nikmat. Tentu kita tidak akan menghubungkan dengan nikmat yang berkepanjangan yang mendaki kita selalu syukur. Yang kedua, sabar ketika mendapat bencana, kesulitan, musibah, masalah. Nah, ini sabar itu separuh keimanan. Ini kan setengah nih, gitu ya. Nah sekarang kata Nabi, as-shaumu nisfu sabri. Puasa itu setengah dari kesabaran. Berarti di sini, ini puasa atau menahan. Gitu. Kalau begitu berarti puasa itu setengah dari setengah keimanan. Setengah dari setengah berarti seperempat.
Ini seperempat keimanan. Puasa seperempatnya keimanan. Berarti gede banget ya. Jadi kalau digambar kira-kira begini. Ini syukur, ini sabar. Sabar dibagi dua lagi. Nanti syukur juga dibagi dua. Syukur karena kita bisa beribadah dengan baik, itu nikmatnya. Dan syukur mendapat anugerah dari Allah kebaikan. Jadi syukur dua, syukur mendapat kebaikan dan syukur bisa melakukan kebaikan. Nah yang kedua kurang syukur kita. Makanya seringkali orang ketika selesai melakukan satu perbuatan baik, dia bersyukur pada Allah, sujud syukur, suka ada seperti itu pikirannya. Nah kesabaran juga dibagi dua. Sabar di dalam menahan tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Yang kedua, sabar menerima sesuatu yang tidak enak di jiwa kita. Itu jelas ya. Sabar karena kita bisa menahan tidak melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak disukai Allah. Yang kedua, sabar karena tidak goncang hati ketika menerima ujian Allah. Wah itu nikmat dan ini paling berat. Kan sudah sering saya bahas, ibadah itu dua, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Tapi meninggalkan larangan jauh lebih berat daripada mengerjakan perintah. Sholat tidak ada yang berat. Bagaimana berat wong sholat itu tidak suruh pakai nutup kepalanya dengan yang berat-berat. Kalau sholat disuruh pakai mahkota besi saja 5 kilo mungkin berat. Atau suruh pakai kainnya itu yang terbuat dari besi, kan susah. Nah, ini mah contoh-contoh yang gampang aja. Sholat itu ringan. Kenapa ringan? Karena badan manusia dibuat oleh Allah sesuai dengan gerakan sholat. Maka sebenarnya manusia walaupun tidak diajari bagaimana cara sholat, pasti badannya akan menuntut sholat yang baik ya kayak gini. Makanya banyak orang-orang yang tidak mengenal agama Islam, tidak beragama Islam, ketika dia ingin menghormati seseorang, ingin memuliakan yang dia sebut dengan Tuhannya, dia cenderung membungkukkan tubuhnya ke depan. Tidak ada yang geblak ke belakang, tidak ada. Nggak ada kan orang yang nyembah Tuhannya dengan geblak ke belakang, nggak ada. Atau miring kiri kan nggak ada. Pasti gerakannya mengikuti pola badan yang dibuat oleh Allah supaya apa? Ibadah itu enteng, ringan, nggak ada yang berat. Jadi bohong kalau ada orang bilang, oh sholat kok berat, nggak ada. Sholat enteng, ringan, yang berat iku hatimu diganduli setan. Nggak ada yang berat. Puasa nggak berat sebetulnya. Dah kita kebut nanti aja dulu. Ini ya. Jadi nilainya menurut Al-Ghazali berdasarkan gabungan dua hadis tadi, puasa itu adalah 1/4 iman. Karena apa? Iman dibagi dua, sabar dan syukur. Itu nilainya. Besar ini kita spesial ngebahas kitabnya Ghazali saja. Summa huwa mutamayyizun bi khasiyatin nisbati ila Allah Ta'ala min bani Sa'id al-Alkani.
puasa itu memiliki keistimewaan yang membedakan antara dirinya dengan seluruh rukun Islam yang 5. Di mana kelebihannya? Dikaitkannya puasa kepada Allah, pembayarannya Allah. Kita sering dengar hadisnya kan? Ketika sesuatu ibadah, kemudian pembayarannya itu dibayar cash oleh Allah dan tidak diumumkan jumlah harganya, ini lain. Sama seperti barang-barang antik. Honda yang paling mutakhir berapa harganya motor itu? Honda yang paling baru kira-kira berapa harganya? 30-an. Oke. Baru itu. Tapi panjenengan beli Ducati atau motor BSA tahun 50-an. Itu harganya nggak ada standarnya. Hobi namanya. Bisa 100 juta lebih, 200 jutaan sekarang. Hobi. Itu beda. Nah, begitulah ibadah di hadapan Allah. Ada ibadah-ibadah yang harganya itu nggak diumumkan. Wah, itu nggak diumumkan harganya, nggak ada bandrolnya. Kalau barang yang tidak ada bandrolnya, harganya tergantung siapa pembelinya. Kalau dia hobi penggemar pasti mahal, berani dia. Nah, Allah tuh hobi dengan orang puasa itu, bayarnya mahal. Berapa nilainya? Tergantung motornya original nggak. Kalau bautnya original semua, ya cuma hilang-hilang catnya, tetap mahal itu. Mahal itu. Jadi nilainya berapa tergantung berapa persen originalitas kendaraan tadi. Kalau yang sudah pretelan itu lain. Yang original walaupun kotor kena tanah, pembeli pasti akan cepat belinya dengan mahal. Nah, kalau puasanya original mahal Allah bayarnya itu pasti itu. Mahal. Tapi kalau puasanya sudah kecampuran dengan baut-baut baru, itu beda. Sudah sudah dikanibal, ya enggak bisa. Kan? Nah, itu dia. Dasarnya apa? Sabda Nabi yang sering kita dengar tentang firman Allah, "Idqala ta'ala fi mahakahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sam'ati min dzin ila siyama fa innahu li wa ana zibi." Ini saya baca kayak gini sekali-kali biar jangan dibilangin bodoh-bodoh amat, nggak ngerti tasrifan, nasroyan suruh, kafara yukafiru, mau sekali-kali ngaji. Karena Allah Ta'ala berfirman sebagaimana yang dihikayatkan, diceritakan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dha'f. Setiap amal ibadah itu Allah bayar pahalanya dengan 10 kali lipat. Jadi Allah tidak pernah barangkali bayar itu ya amal itu satu bayar satu, tidak pernah. Nah, siapa yang tidak mau transaksi jual beli bisnis dengan Allah, bayarannya mahal. Orang berani 1.000, Allah 10.000. Kita punya barang nih, air minum, dijual di warung 10.000 ya. Tapi sumbangkan kepada orang lain, diinfakkan di jalan Allah, 100.000 nilainya. Tapi kira-kira semangat jualan minuman dengan bagi-bagi minuman tinggi mana kita? Gitu ya. Sekarang kita punya uang 1.000, beli kerupuk, dapat 1, ya kan? 1 kerupuk, nilainya 1 kerupuk. Tapi kalau diberikan, diinfakkan ke kotak amal masjid, masuk, itu nilainya minimal itu 10 kerupuk dapatnya. Tapi nanti jangan sekarang dong. Ya. Gak ada kecil. Setiap kebaikan diganjar 10.
Nanti para ulama mengatakan Allah tidak pernah membayar hambanya satu amal ibadah, satu kebajikan, satu bayar satu, tidak ada. Loh, yang satu yang mana? Yang satu itu niat tok. Itu aja dibayar. Orang mau berbuat kebaikan tidak jadi karena ada sesuatu. Tapi niatnya sudah ada, udah dapat satu. Tuh, niat doang udah satu. Makanya sering-sering niat berbuat baik, tiap hari pancing jiwa kita untuk berkeinginan melakukan kebaikan. Kalaupun tidak tercapai, sudah dapat satu. Nah, kalau jadi kerjakan minimal 10. Masa nggak seneng kayak gini? Ila sabi'amiyati dha'fin, sampai 700. Nah, kita sudah sering rinci, ya, sering rinci. Ya ini kan supaya kita ini anggap aja quick count lah gitu. Hitung cepat gitu. Real count-nya nanti di akhirat gitu. Nah, sekarang itu karena pemilu apa aja ada quick count. Quick count itu katanya hisab, kalau real count ya nanti ru'yat, ini semacam-macam aja. Satu berbanding satu, niat doang. Oh, iya. 1 banding 10 itu umum. 1 banding 27 jamaah sholat. 1 banding berapa? 700 infak. 1 banding 1000 itu di Masjid Nabawi. 1 banding 100.000 di Masjid Haram. Ini ada kalkulasinya ini. Ini quick count-nya kayak gini. Jadi ente bisa hitung. Saya sholat di Masjidil Haram kemarin karena seminggu ya. 7 kali 5 35, 35 kali 100.000. Udah ada kalkulasi berapa tabungan. Ya kan? Niat saja dapat pahala 1. Tapi kalau niat melakukan keburukan nggak dikerjakan 0. Dikerjakan 1 dosanya. Nah, kalau puasa ini 1 apa? Karena Allah sendiri. Itu urusanku. Kalkulatormu udah nggak cukup. Tidak ada kwitansinya. Itu apa? Cek kosong yang Allah sendiri yang isi. Nah, tinggal tadi gitu ya. Kira-kira puasa kita itu puasa yang original atau puasa yang KW? Terserah. Kira-kira puasanya itu yang full asli atau sudah oplosan? Beda. Sekarang gula kelapa Ciamis itu original, tidak ada campurannya, beda harganya. Makanya salah satu keuntungan ke kampung saya ke Ciamis itu dapat gula original. Udah gitu gratis lagi dibeliin, apa enggak? Tapi ada gula kelapa yang dicampur dengan apa? Dengan pasir. Ada campur dengan paru dan kelapa, paru dan singkong. Itu insya Allah bukan orang Ciamis itu. Ya jangan-jangan orangnya tangganya Jimal ini. Ada yang kadang biarin aja. Itu ngajinya nggak original, sudah oplosan. Yes ya. Coba bayangkan Allah ingin memberikan penghargaan kepada hambanya, dia stop semua kalkulator hitungan. Hatta malaikat tidak tahu. Itu transaksi langsung dengan Allah. Jangan nagih, pasti Allah beri. Wa ana ajzi bih. Itu Allah sebut ilas siyam. Kecuali puasa tok. Di luar puasa itu ada kalkulasinya, ada perhitungannya, bisa di hitung dagang lah. Kecuali puasa
Kenapa? Fa innahu li, sebab dia puasa itu karena aku. Nah, di sini puasa yang akan dapat penghargaan seperti itu yang memang dilakukan semata-mata karena Allah. Nah, karena dia dilakukan karena aku, wa ana azibihi, maka aku juga yang akan membayarnya, yang akan membalasnya. Satu-satunya ibadah yang dinisbatkan langsung kepada Allah adalah puasa. Waqad qala ta'ala innama yufassabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah telah berfirman, orang-orang yang sabar itu pahalanya tidak ada hitungannya. Wa nahika fi martib fadlihi qawluhu ta'ala qawluhu sallallahu alaihi wasallam alladhi nafsi bi yadihi la khulufu fa min sami'an atyabu 'inda Allah min al miski yaqulu Allah azza wa jalla inna ma yadhara shahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli fas-shawmu li wa ana adzibi. Cukuplah bagimu jika ingin tahu keistimewaan puasa. Satu hadis ini aja. Demi zat yang tanganku, kata Nabi, demi zat yang diriku, kata Nabi, berada di tangannya. Tapi jangan dipahami Nabi dipegangin begini sama Allah. Maksudnya apa? Demi zat yang menguasai diriku, yaitu Allah. La khulufu famis shaimi, benar-benar apa itu? Aroma tidak enak yang keluar dari mulut orang puasa. Saya potong sampai sini. Ini hadis hebat. Orang yang tidak makan dan tidak bicara sepanjang hari akan bau mulutnya. Nanti ada bab toharatu min azmin wa ghairihi. Azam itu diam sepanjang hari atau tidak makan sepanjang hari, itu akan mengeluarkan aroma yang tidak enak. Manusia tidak akan senang karena tidak paham. Sebab manusia hanya akan menyenangi aroma yang enak walaupun itu tidak sehat. Yo sekarang, mana yang lebih enak? Aroma durian atau aroma jeruk? Durian apa jeruk? Durian kan? Masuklah ke dalam mobil, hidupkan AC, masukkan durian 10 yang sudah matang. Enak aroma jeruk apa durian? Kalau panjenengan suruh milih, tidur semalaman suntuk di dalam ruangan ber-AC bersama durian dengan tidur bersama jeruk, pilih yang mana? Walaupun kalau makan milih, itulah aroma. Kita mencium aroma orang puasa itu nggak suka, nggak tahu masalahnya. Tapi di sisi Allah atyabu, itu lebih wangi sebenarnya. Dari apa? Min rihil miski, daripada aroma minyak misik. Awas, sekarang banyak jualan misik-misik yang bawa-bawa hadis Nabi, dikit-dikit hadis, dikit-dikit hadis. Berdasarkan hadis Nabi, Nabi mencintai misik. Nanti dulu misik yang mana? Misik itu ada yang original, ada misik yang sintetis. Yang original apa? Lihat, ada syair Arabnya mengatakan, wa in tafuqil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil ghazal. Jika kamu mengungguli orang lain, merasa lebih hebat dari yang lain, padahal kamu manusia juga, apa hebatmu? Itu kan klaim saja. Karena sesungguhnya minyak wangi juga bagian dari darah rusa. Misik itu darah rusa, keringat lah. Jadi kalau rusa sedang pacaran, itu kan ngos-ngosan syahwatnya tuh, gemerobios, nah keringatnya yang keluar itu misik itu. Ada nggak sekarang? Yang dipakai oleh Rasul yang kayak gitu itu adanya di Timur Tengah dan di Cina. Nah kalau yang dijual sekarang misik abyad mutasalik, bukan keringat rusa, itu mah buatan dari bunga sintetis. Maka jangan bawa-bawa hadis Nabi ketika jualan misik yang tadi. Enak aja hadis disuruh kampanye dagang.
Itu saya makanya kritisi di Facebook. Saya tanya, itu misik itu yang dipakai Rasul atau yang dipakai orang Cina? Oh. Bahwa saya selalu menggunakan misik, ya saya selalu pakai misik. Selalu pakai misik saya. Kalau ada misik abjad mutasalik gitu. Atau misal Ka'bah, misal apa? Misik Arab, saya pakai itu. Tapi ketika saya menggunakan misik yang tadi, jangan bawa-bawa hadis, sebab misik yang dimaksud dalam hadis bukan yang itu. Fa innal miska ba'du damil ghazal, yaitu misik yang berasal dari darah rusa. Rusa yang pacaran, syahwatnya keluar ngos-ngosan, nah itu keberobias itu loh yang jadi misik buah itu luar biasa. Kalah keringatnya Pak Haji Mali. Begitu keluar keringat, nggak ada yang beli. Nah itu ditunggu. Nah kata Allah mengatakan, Allah yang bikin kita mengatakan keringatnya apa? Bau mulutnya orang yang puasa aku seneng banget. Seneng. Karena apa? Itu mulut ketulusan pengabdian pada Allah. Jadi bukan aromanya yang diambil, tapi makna keluar itunya. Kenapa? Dia menahan lapar, tidak bicara dari pagi sampai sore, tidak makan pagi sampai sore, keluar itu. Yang kuhargai bukan hakikat aromanya, tapi hakikat penyebab keluar aromanya. Gitu. Kehadiranmu membahagiakanku. Bukan cuma hadirnya, tapi penyebab hadirnya cintamu yang tulus padaku itu. Jadi kalau orang cuma datang jereng ke situ, tapi mau ngomelin, hadir apa mananya? Bukan itu. Demi zat yang diriku di tangannya, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan dengan aroma minyak misik. Yaqulullah azza wa jalla, Allah berfirman, innama yadhara syahwatahu, hanya saja dia meninggalkan syahwatnya. Orang si puasa tadi, orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu dan makanannya, wa syarabahu dan minumannya, itu li ajli, karena aku. Ya lihat makanan pingin banget, tapi karena melihat aku pilih Allah daripada makan. Lihat minuman seger banget, tapi ingat pesan Allah, aku nggak ingin kamu minum hari ini. Tidak ya Allah, aku pilih kau, aku tinggalkan minuman ini walaupun kamu lecar. Lihat istrinya pengantin baru aja mandi, ya, pengen kamu lecar. Ingat, ojo, sekarang jatahku. Baiklah, aku tinggalkan istriku yang cantik, tidak kulayani syahwatnya demi engkau ya Allah. Yang kayak gini yang dihargai Allah, li ajli. Nah, fasaumuli, maka puasa itu untuk aku. Dan diulang lagi, wana ajzibi, aku yang bayarnya, akulah yang balasnya. Ku balas cintanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lil jannati babun yuqalu lahu rayyan la yadkhuluha illa as-saimun. La yadkhulu illa as-saimuna wa huwa mau'udun bi liqa'illahi ta'ala fi jazaa'i shaumihi. Ini hadis sudah sering kita baca, tapi kita ulang-ulang ya nikmat saja. Nabi bersabda, lil jannati iku tetep kaduwe swarga apa? Babun utawi lawang yukalu kang den sebut apa bab lahu kaduwe. Yukalu yang den ucapkan lahu kaduwe bab apa ar-rayyan lafat rayyan. Ini kalau ngaji kayak gitu. La yadkhuluhu, la yadkhulu orang leboni hu ing bab illa shaimuna kejaba wong kang padha poso. Wa huwa lan iku bab rayyan itu mau'udun den janjiaken, disediakan biliko ilai kelawan ketemu marang Gusti Allah fi jazaa'i shaumihi, dalam balasan puasane. Surga itu banyak pintunya. Salah satu pintunya namanya sirroyan. Roy itu apa? Hilang dahaga. Jadi pintu anti haus. Waduh. Namanya roy. La yadkhuluhu, tidak akan memasukinya illa shaimuna, kecuali orang-orang yang berpuasa. Dan itu dijanjikan
bagi orang yang bertemu dengan Allah. Fi jaza'i shaumihi, di dalam balasan puasanya. Maka Rasulullah SAW lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda qarbihi. Lis-shaimi ku tetep kaduwe wong kang poso, farhatani utawi ana rong kabegjan. Farhatun siji kabegjan inda iftarihi, nalikane buka sapa siman, bukane siman. Wa farhatun lan siji kabegjan inda liqa'i rabbih, nalika ketemu pangerane si shaim. Orang kan namanya gembira itu biasanya kalau bertemu dengan yang dirindukan. Badan, mulut seharian tidak ketemu makanan minuman tuh rindu banget, pasti. Dan kerinduan itu membuat dirinya murah. Orang kalau sudah rindu, murah dirinya, dan dia akan korbankan apa yang mahal demi kerinduannya. Oh, hilang gengsinya, namanya rindu. Hilang malunya, hilang takutnya. Lihat orang rindu. Rindu sama pacar, jam berapa saja dia pergi. Dan ketika ada gangguan, dia akan akali bagaimana supaya bebas. Ada hansip, lewat dapur. Itu loh. Waduh, motorku kempes, minjem punya teman. Itu hilang malunya, hilang beratnya, hilang takutnya karena ada rasa rindu. Dan ketika rindu itu sudah terobati karena bertemu dengan yang mushtaq, yang dirindukannya, maka yang muncul apa? Farhah, rasa bunga, gembira, hilang semua rasa yang itu. Karena apa? Sudah bertemu dengan yang dirindukan. Begitu dari pagi sampai sore. Oh, itu nahannya lapar kayak apa? Apalagi hari pertama kan. Begitu ketemu makanan, ini bahagia semua. Mulutnya nyambut, lidahnya nyambut, perutnya juga dari siang udah manggil-manggil, kerutak. Itu manggil. Begitu masuk makan minuman, set, anyes. Farhah. Semua orang pasti gembira ketika menahan lapar dari pagi, tiba-tiba dapat makanan. Maka nikmat Allah itu akan terasa besar, dirasakan oleh orang-orang yang jarang mendapatkannya. Orang miskin akan terasa lebih nikmat makannya daripada orang kaya. Sebab apa? Orang kaya makan kapan saja, tapi orang miskin bertemunya jarang-jarang. Begitu ketemu, kerinduan untuk makan mendorong dia untuk nikmatnya, gembira menikmati makanan. Puasa mengajari kita supaya bagaimana rasanya bahagia jadi orang miskin. Dulu perasaan kita makan daging ayam itu ya setahun sekali, itu pun kalau ayamnya meriang kan. Ayam meriang sudah tua. Nah itu dia. Namanya makan telur ayam, Masya Allah berantem sama orang tua. Ojo. Ya. Ayam satu mati aja berkabung kita. Cerita sama tetangga, ayamku yang itu mati. Hari ini tiap hari mati ayam, gak ada yang ribut. Karena saking banyaknya. Begitulah syukurnya orang yang miskin, orang yang kurang. Besar sekali bahagianya menemukan nikmat, dan besar sekali syukurnya kepada pemberi nikmat. Maka puasa sebenarnya sedang ngajari pada kita supaya tahu diri, nikmat mulu besar banget. Selama ini kamu kurang syukur, coba tak tahan makan dari pagi sampai sore, jajal enaknya kayak apa. Supaya syukur dan supaya ingat ada saudaramu yang tiap hari lapar. Tapi ada farhah yang lebih besar, kegembiraan yang lebih besar. Apa? Bertemu dengan Allah. Waduh, itu. Tapi apa yang gembira? Ya gembira, wong kita rindu banget dengan Allah. Semua keindahan, semua kelezatan, semua kenikmatan tidak ada nilainya ketika sudah bertemu dengan Allah. Maka ketika orang melihat Allah, dia tidak menikmati lagi surganya. Wong sudah di situ nikmatnya. Nah, itu bagi orang yang puasa punya kesempatan. Abang coba ngelihat artis yang dipromosikan medsos saja kayak apa senengnya. Ini bertemu Allah. Nah, inilah yang digambarkan Nabi, bahwa orang puasa itu disediakan sejumlah hak. Di antara haknya itu, kebiasaannya itu apa?
pasti ada rasa gembira yang muncul di hatinya ketika bertemu dengan makanan setelah sekian lama ditahan tidak menikmati makanan, dan kegembiraan yang sangat luar biasa karena bertemu dengan Allah setelah sekian lama rindu dengan Allah. Ternyata yang sering kita sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ada. Apa nggak seneng kita? Nah, puasa itu salah satu cara kita belanja tiket untuk langsung bertemu Allah, murah lah. Nah, misalnya gini, panjenengan pengen nonton AC Milan, tapi syaratnya puasa sebulan, gratis pesawatnya, gratis nginapnya, gratis makannya, gratis nontonnya, kursi paling depan. Mau nggak nonton AC Milan? Tiket pesawat gratis, nginap hotel gratis, makan gratis, duduk nonton paling depan, suruh tidak makan minum selama seminggu deh. Mau nggak kira-kira? Puasa seminggu mau nggak? Pasti mau. Pasti mau. Timbang nonton orang kakinya nendang-nendang benda bulat itu. Irama aja cuma gitu aja. Sekarang kita akan bertemu Allah. Mohon maaf dalam tanda petik nonton, tanda petik Allah. Wah, sudah. Semua rasa yang indah ada di situ. Jamal, Kamal, Jabbar, Qahar, Rahman, Rahim, Dia yang punya. Ketika bertemu Dia jangan dianggap gratisan. Apapun yang kau minta diberikan. Mas, enak banget. Nah, itu disediakan bagi orang yang berpuasa. Yuk bareng-bareng kita sambut bulan yang telah menyediakan tiket untuk melihat Allah ini. Kita belanja, tapi lagi-lagi tadi Allah akan melihat kita dari kualitas puasa kita. Ini baru sisi spiritualitas, belum sisi yang lain. Karena umumnya manusia kalau melakukan ibadah, dia melihat bahwa itu hanya sarana untuk mendekatkan diri pada Allah. Bukan, ibadah bukan cuma itu. Ibadah disyariatkan itu karena Allah ingin memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh hambanya, bukan dalam rangka dalam tanda petik menyenangkan Allah. Allah memberitahu bahwa bahagiamu ada di sini. Sering saya sampaikan, manusia bahagia di mana? Satu, badannya sehat. Dua, hatinya tentrem. Tiga, lingkungannya damai. Sudah itu. Tiga dapat dari ibadah itu baru kita nikmat tuh. Maka jangan berpikir bahwa puasa itu hanya untuk mendekatkan diri pada Allah. Tidak, menyehatkan badan dan menciptakan kedamaian lingkungan. Artinya apa? Kalau semua orang ini perilakunya, akhlaknya akhlak puasa, menahan diri, aman negeri ini. Yang bikin tidak aman kan orang tidak sabar nungguin timbang berapa hari lagi kan. Gitu. Bikin gak enak sendiri. Orang lagi jual beli tanah, ya sabar, hitung dulu duitnya. Itu udah komplit belum, mau lagi dihitung masih ribut aja. Ente sabar aja, nanti tanda tangan kwitansi kalau ngitungnya udah selesai. Yang bikin ribet kan orang duit lagi dihitung sudah ngomong udah komplit kok duitnya. Nggak boleh. Menahan dirilah sebentar saja. Bisa nggak ngomongin siapa-siapa ya pokoknya ya hitung aja. Jangan pada ribut, menahan diri. Nah, mudah-mudahan bulan puasa membuat kita terbiasa menahan diri. Juga baca medsos, menahan diri. Jangan semua dibaca. Asal masuk baca, nyel. Kalau cocok dengan dirinya langsung kirim ke Haji Mahali. Kalau nggak cocok bantah sendiri. Ini pekerjaan apa ini? Dah lah, baca munajat sajalah. Saya tuh hampir nggak baca, malas sekarang medsos itu isinya itu ya berita setan semua. Ada yang baik. Al-Fatihah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم بارك لنا في شعبان وبارك لنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبارك لنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبارك لنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.